Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Rosita dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 3B dengan NIM 2011320037. Baiklah, langsung ke poin yang pertama, yaitu menjelaskan tentang timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, fisik maupun psikis. Nah, walaupun demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi ini memiliki bawaan memerlukan pengembangan atau memerlukan bimbingan lebih baik itu dari usia dini. Jadi perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan yang masih awal. Tapi sebenarnya sebelum menjadi anak-anak, di dalam kandungan pun mereka atau bayi tersebut sudah menerima pendidikan agama. Baik itu contohnya seperti misalnya seorang ibu itu yang sedang hamil melakukan sholat, walaupun secara tidak langsung itu sudah memberikan atau sang bayi itu penerimaan keagamaan dari sejak dalam kandungan. Terus selanjutnya, timbulnya jiwa keagamaan pada anak, kemantapan dan kesempurnaan itu memerlukan potensi perkembangan dari sejak dini. Terus yang kedua yaitu tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan pemikiran anak tentang Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan pada awalnya terbatas pada emosi, berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Selanjutnya, tingkat individu sampai usia remaja. Jadi pada tingkat ini memiliki emosi yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan usia mereka, konsep keagamaan yang diindividukan itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal. Jadi yang ketiga yaitu konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Yang selanjutnya ada pembahasan poin yang keempat adalah faktor-faktor apa saja atau faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan pada anak yaitu ada menurut teori Forwishes yang dikemukakan oleh perkembangan jiwa keagamaan anak adalah rasa ketergantungan. Menurut teori ini, manusia dilahirkan ke dunia memiliki 4 keinginan. Yang pertama yaitu keinginan untuk mendapatkan perlindungan, keinginan untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan tanggapan, serta keinginan untuk dikenal. Jadi, kerjasama dalam rangka memenuhi keinginan-keinginan itu, maka bayi sejak lahir hidup dalam ketergantungan. Terutama orang-orang dewasa dalam lingkungannya itu, maka terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Yang selanjutnya insting agama. Bayi yang dilahirkan sudah memiliki insting, diantaranya insting keagamaan. Namun insting ini pada saat bayi belum terlihat. Hal ini dikarenakan beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting belum berfungsinya secara sempurna.
Selanjutnya, fitrah keagamaan. Pendapat ini berdasarkan konsep Islam yang didasarkan atau dilandaskan pada hadis Nabi yang berbunyi, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah dalam hadis ini sebagai potensi. Fitrah ini berfungsi di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan dari setiap tahap. Selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat agama pada anak. Ide keagamaan pada anak tumbuh mengikuti pada ide atau konsep keagamaan. Baiklah, kita langsung ke poin yang terakhir, yaitu sifat-sifat agama pada anak. Nah, sifat-sifat agama pada anak itu, ide keagamaan pada anak tumbuhnya mengikuti pola. Artinya konsep keagamaan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar mereka. Jadi ketaatan anak-anak pada ajaran agama merupakan dampak dari apa yang mereka lihat atau dari sekeliling mereka atau sekelompok masyarakat di dekat mereka tinggal. Jadi berdasarkan konsep itu, maka sifat dan bentuk agama anak-anak dapat dibagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu adalah tidak mendalam, terus yang kedua egosentris, dan yang ketiga antropomorfis. Jadi itulah penjelasan dari materi saya kelompok 2. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.